Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bunda yang soli dan soliha. Berjumpa kembali dengan Bunda Ratna dalam pembelajaran tematik kelas 4. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Bunda berharap semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan kita berdoa nanti anak-anak dimudahkan dalam memahami materi. Nah, sebelumnya silakan anak-anak siapkan dulu buku tematik indahnya keragaman di negeriku. Sudah disiapkan bukunya? Baik, sebelumnya Bunda mau mengecek semangatnya anak-anak dengan tepuk. Namanya tepuk fokus. Kita lakukan bersama-sama setelah hitungan ketiga. Sudah siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Kalau aku mau belajar, maka aku harus fokus. Fokus, fokus. Yes. Bagaimana? Anak-anak sudah tambah bersemangat? Oke, anak-anak hari ini akan belajar materi tentang rumah adat, tarian daerah, alat musik tradisional, kemudian pola lantai, dan yang terakhir yaitu gerak tari. Nah, agar anak-anak lebih paham, silakan anak-anak simak materi dari Bunda berikut ini. Anak-anak Bunda yang soli dan solihah, hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 2, dengan muatan pelajaran IPS dan SPDP. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Materi kita hari ini adalah meliputi IPS dengan materi keunikan rumah adat, kemudian keragaman tarian daerah, kemudian alat musik daerah, dan untuk SPDP adalah meliputi materi pola lantai dalam tarian daerah dan materi gerak tangan, kaki, dan kepala saat menari. Baik, mari anak-anak kita bahas satu persatu dimulai dari materi keunikan rumah adat di Indonesia. Anak-anak, kita sudah mengenal rumah-rumah adat yang terdapat di Indonesia. Setiap rumah adat memiliki bentuk yang unik dan makna yang berbeda-beda. Bunda berikan contoh rumah adat yang disebut dengan rumah adat Sulah Nyanda. Rumah adat Sulah Nyanda berasal dari suku Baduy yang terdapat di Provinsi Banten. Rumah adat ini terbuat dari kayu, bambu, dan ijuk daun kelapa yang dikeringkan untuk dijadikan atapnya. Kemudian, rumah adat ini terbagi dalam 3 ruang, yaitu sosoro yang disebut sebagai depan, tepas atau diartikan sebagai tengah, dan ipah atau belakang. Kemudian, ada rumah adat yang disebut rumah adat Kojang Leko. Rumah adat Kojang Leko adalah rumah adat marga Batin atau suku Batin dari Provinsi Jambi. Kemudian rumah adat ini berbentuk rumah panggung. Rumah adat ini terbuat dari kayu, ijuk daun enau, bambu, dan rotan. Rumah adat ini terbagi dalam 6 ruang, yaitu Pelamban, Gaho, Masinding, Tengah, Balik Melintang, dan Baik Menalam. Anak-anak, Indonesia memiliki berbagai macam rumah adat dari berbagai suku. Berikut Bunda contohkan rumah-rumah adat di Indonesia. Yang pertama, ada rumah adat Krongbade berasal dari Provinsi Aceh. Kemudian ada rumah adat Gadang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian rumah adat Joglo berasal dari Yogyakarta. Kemudian rumah adat selanjutnya adalah rumah Lamin berasal dari Kalimantan Timur. Kemudian ada rumah adat Wale Wangko berasal dari Sulawesi Utara. Dan kemudian ada juga rumah adat yang disebut rumah Honai berasal dari Provinsi Papua. Berikutnya, marilah kita mengenal contoh pakaian adat di Indonesia. Indonesia bukan hanya memiliki kekayaan yang berupa rumah-rumah adat, namun Indonesia juga memiliki berbagai pakaian adat yang terdapat dari berbagai provinsi.
Bunda akan berikan beberapa contoh. Ada pakaian adat yang disebut sebagai Aisan Gede yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian ada pakaian adat yang disebut sebagai Tulang Bawang berasal dari Provinsi Lampung. Kemudian ada pakaian adat yang disebut sebagai Melayu Jambi berasal dari Provinsi Jambi. Kemudian ada juga pakaian adat yang disebut sebagai Kesatrian Ageng berasal dari Yogyakarta. Anak-anak Bunda yang solih dan solihah, Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman. Berikutnya, kita akan belajar tentang keragaman tarian daerah di Indonesia. Bunda akan berikan contoh beberapa tarian daerah yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Yang pertama, ada tari Gending Sriwijaya berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua, ada tari Gambyong berasal dari Jawa Tengah. Kemudian ada tari Barong berasal dari Provinsi Bali. Kemudian ada pula tari Kipas Pakarena berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Anak-anak, tari daerah merupakan sumber inspirasi bagi tari kreasi daerah. Saat membuat gerak tari kreasi daerah, kita dapat menggunakan gerakan sesuai dengan level gerakannya. Berikut adalah level gerakan dalam tari yang dapat kita pergunakan dalam kreasi tari daerah. Yang pertama, ada gerak level tinggi, meliputi gerak melompat, melayang, dan berjinjit. Kemudian yang kedua, ada gerak level sedang yang biasanya adalah gerak setengah berdiri. Kemudian yang ketiga, ada gerak level rendah yang meliputi gerakan berguling, bersimpuh, berjongkok, duduk, bertumpu di lantai dengan kedua lutut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang formasi pola lantai tari daerah. Pola lantai adalah pola yang memandu gerakan penari ke arah yang ditentukan. Berikut Bunda contohkan macam-macam pola lantai. Yang pertama ada pola lantai mendatar, yang kedua ada pola lantai tegak atau vertikal, kemudian yang ketiga ada pola lantai miring, kemudian yang keempat ada pola lantai melengkung, kemudian yang kelima ada pola lantai melingkar, kemudian yang keenam ada pola lantai zigzag, kemudian yang ketujuh ada pola lantai berkelok, kemudian 8 ada pola lantai berkelompok, nomor 9 ada pola lantai tidak beraturan. Kemudian, marilah kita bahas tentang pengelompokan pola lantai. Pola lantai dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah pola lantai lurus. Pola lantai lurus terdiri dari pola horizontal atau mendatar, kemudian pola vertikal atau tegak, yaitu gerakan maju, mundur, kemudian yang ketiga ada pola diagonal atau serong ke kiri dan ke kanan. Pola lantai lurus dapat divariasikan menjadi bentuk zigzag, segitiga, atau segi empat. Contoh tarian yang menerapkan pola lantai lurus adalah tari saman, dan berikut adalah gambarnya. Kemudian, pola lantai yang kedua adalah pola lantai lengkung yang terdiri dari pola lantai setengah melingkar, kemudian ada pola lantai melingkar penuh. Pola lantai lengkungan dapat divariasikan menjadi bentuk angka 8, spiral, lengkung ke depan atau lengkung ke belakang. Contoh tari yang menerapkan pola lantai lengkung adalah tari kecak dan berikut adalah gambarnya. Anak-anak, Indonesia juga memiliki berbagai macam alat musik daerah. Di berbagai provinsinya memiliki alat musik yang berbeda-beda. Bunda contohkan yang pertama ada tifa. Tahukah anak-anak tifa berasal dari provinsi mana? Betul, dari Provinsi Papua. Kemudian ada alat musik angklung berasal dari provinsi manakah? Betul, Jawa Barat. Kemudian alat musik yang ketiga ada alat musik sape berasal dari provinsi mana? Ya, Kalimantan Timur. Kemudian alat musik yang selanjutnya ada sasando berasal dari provinsi mana? Nusa Tenggara Timur. Saatnya kuis. Nah, agar anak-anak semakin paham lagi mengenai materi tentang tema 7, subtema 2 yang terdiri dari keanekaragaman rumah adat di Indonesia, pakaian adat di Indonesia, tari daerah di Indonesia, kemudian alat musik daerah di Indonesia, serta pola lantai, anak-anak bisa mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan.
Kerjakan kuis tersebut dengan semangat, teliti, dan sungguh-sungguh agar anak-anak mendapatkan hasil yang maksimal. Karena Bunda percaya di teladan semua anak itu hebat. Baik, bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham dengan materi hari ini? Ya, kita hari ini sudah belajar tentang rumah adat, kemudian tari daerah, selanjutnya ada alat musik daerah, kemudian pola lantai, dan gerak tari. Nah, apabila anak-anak sudah paham dengan materi tersebut, silakan setelah ini anak-anak mengerjakan kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, Bunda tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Bunda Ratna cukupkan kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, di teladan semua anak itu hebat.